Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayfa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran fikih kelas 5. Dan hari ini kita akan belajar bab 3 yaitu tentang kurban. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, Ibu minta tolong diperhatikan sebentar ya. Sekarang kita perhatikan ke poin A, yaitu pengertian dan hukum kurban. Kurban secara bahasa artinya dekat atau mendekat. Menurut istilah ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji atau hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari kurban. Selanjutnya yaitu yang kedua, hukum kurban. Berkurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat-syarat berkurban. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu Islam. Orang yang beragama Islam ya. Yang kedua, merdeka atau bukan hamba sahaya. Ya, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang sudah merdeka semua ya. Kemudian yang ketiga yaitu mampu untuk berkurban. Yang keempat yaitu balik dan berakal. Balik itu sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Yuk bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad SAW nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya menjelaskan kepada kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu. Di sini juga ada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut. Ani bani Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu bin nahri wa laisa biwajibin. Rawahu Daruqutni. Yang artinya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku disuruh menyembelih kurban. Kurban itu sunnah bagi kamu sekalian, ya. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk berkurban bagi orang yang sudah mampu. Mampu itu dalam apa? Sudah tercukupi, itu pangan, sandang, dan papan. Atau yang sudah berkelebihan hartanya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, di sini ada penjelasan hukum sunnah ini menjadi bisa wajib, ya, bisa menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk berkurban. Dan jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut, ya, dalam hati atau mengucapkan ini adalah hewan kurban, ya. Nah, di sini, ya, hukum kurban itu bisa menjadi wajib ketika seseorang itu bernazar atau niat, ya, akan melaksanakan kurban. Itu hukumnya menjadi wajib. Bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan kurban. Yang pertama itu waktunya ialah setelah sholat Idul Adha dan hari Tasyrik. Itu tanggal berapa? Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, man dzabaha qabla sholati fa innama yadzabahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da sholati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Rawahu Bukhari, ya. Yang artinya siapa saja menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan siapa saja yang menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan aturan Islam. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi untuk pelaksanaannya yaitu setelah sholat Idul Adha dan masih selama dalam hari Tasyrik, ya. Bisa dipahami ya, teman-teman. Tempat pelaksanaan kurban, ya. Tempat pelaksanaan kurban yaitu diutamakan tempat penyembelihan kurban di dekat sholat Idul Adha di mana kita sholat. Tetapi itu tidak wajib karena Rasulullah SAW mengizinkan penyembelihan hewan kurban itu di rumah sendiri. Jadi, ya, bisa dilaksanakan di dekat tempat kita melaksanakan sholat Idul Adha, ya. Biasanya di lapangan dekat masjid atau di depan, ya, di depan masjid biasanya. Kemudian ada juga yang melaksanakan penyembelihannya di dekat rumah sendiri, itu tidak apa-apa, ya. Boleh. Kemudian, ya, hari ini kita sudah belajar tentang bab kurban. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan Ibu berpesan sama kalian di rumah, dibaca lagi buku paketnya. Apabila ada yang belum kalian pahami, silahkan bertanya sama Bu Rahma. Dan hari ini Ibu tidak kasih tugas, ya, untuk kalian di rumah, karena besok di hari Kamis Ibu ada worksheet, ya, untuk dikerjakan di rumah. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa dijaga kesehatannya, ya, teman-teman. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.